Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang besar, yang mana setiap harinya kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab sempurnanya ciptaan yang Allah ciptakan untuk kita. Ada kaki yang kita gunakan untuk melangkah, itu dari Allah. Ada tangan yang kita gunakan untuk mengambil barang, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hidung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat untuk kita agar kita bisa bernafas. Dan ada mata yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita untuk hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat mata, wallahi ya ikhwah, bukan cuman untuk sekedar melihat, tapi melihat apa yang Allah halalkan, melihat apa yang Allah syariatkan, dan menangis atas maksiat-maksiat yang kita gunakan melalui mata-mata kita dan hatta seluruh anggota tubuh kita. Ada 7 golongan yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mereka ini akan Allah naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan satupun naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita didekatkan dengan mataharinya. Banyak dari kalangan manusia yang tenggelam karena keringatnya, betul-betul terik pada padang mahsyarnya, di hari mahsyarnya. Tapi ada orang-orang yang berbahagia di saat itu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungannya, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan terus dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada naungan di hari kiamat kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliya,
Seseorang yang dia ini hobi mengingat Allah, senang dia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, rajin dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama khalia, ketika dia sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya dia kepada Allah, karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat ainah, kedua matanya mudah untuk menangis. Wallahi ya ikhwah, betapa banyak kalangan manusia yang Allah Subhanahu wa taala cegat air mata tidak keluar dari matanya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat seseorang ini tertawa dan menangis. Ketika seseorang itu tertawa, dia senang sana sini dengan dunianya, Allah cegat dia untuk menangis. Lihatlah orang-orang para pemudanya, mudah dia itu untuk tertawa sampai keras hatinya, na'udzubillah. Dia ketawa sana ketawa sini, na'udzubillah. Tapi dia nggak tahu ternyata Allah cegat jiwanya untuk ingat Allah, sehingga dia terus tertawa dan sulit menangis. Kenapa? Karena orang-orang yang mudah menangis Allah khususkan, Allah akan naungi. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang mustahil disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang dia itu terus begadang di jalan Allah, dia menjaga ribatnya, dia menjaga batas peperangannya. Ketika jihad dia terus begadang, menuntut ilmunya dia begadang, sedikit dia tidurnya ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ya ikhwah, banyak manusia-manusia yang meremehkan zat Allah, manusia-manusia yang meremehkan azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yastakhfuna minan nas, mereka ini gampang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yastakhfuna minallah, mereka ini bermaksiat enggak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini orang-orang berpenyakit hatinya, na'udzubillah. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Allah bersama mereka di malam hari ketika mereka bermaksiat mereka menentukan sebuah keputusan yang Allah tidak ridhoi. Allah bersama mereka. Allah lihat mereka. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kita sadar bahwasanya Allah melihat kita? Wallahi ya ikhwah, kita berkumpul di tempat ini, di masjid ini, di rumah Allah ini, Allah melihat kita. Allah kekasih kita, Allah memandang kita. Kita berkumpul di sini, nama kita disebutkan oleh Allah satu persatu. Kalau kita datang memang untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi wa min ajlillah. Kita datang ini untuk Allah, karena Allah yang perintahkan. Dan kita datang ke sini memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang-orang salaf zaman dahulu, ulama-ulama kita zaman dahulu, kebiasaan mereka adalah menangis dan jarang tertawa. Siapa pemimpin mereka? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat Nabi kita wasallam? Ra'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sering melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi azizun ka'azizil mirjali minal buka. Di dadanya itu terdapat suara seperti suara air yang mendidih di wajannya, di pancinya. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau kondisinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'sum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosanya dihapuskan oleh Allah, dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Bagaimana dengan dosa kita?
zinanya, judinya, khamernya, menyentuh wanita yang bukan mahramnya, antum yakin dihapus oleh Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampunkan semua dosanya. Wa huwa yabki wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking takutnya kepada Allah, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengagungkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala sampai dadanya suara itu mendidih. Ayyuhal ikhwatul kiram, ini orang-orang yang menghormati Allah, orang yang tahu hormatullah. Bagaimana mereka ini bisa membalas syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah bagaimana yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu tiba-tiba mengatakan untuk saya, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, dharini ata'abbadu li Rabbi." Biarkan saya sejenak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi wanita yang paling disayangi dan dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada zat yang jauh lebih Nabi cintai dibandingkan Aisyah, yang jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam agungkan dibandingkan Aisyah. Siapa dia? Allah. Allah Subhanahu wa taala, Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang mulia dan Allah yang dimuliakan. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Darini ya Aisyah ata'abbadu li Rabbi. Biarkan saya sejenak wahai Aisyah, kasih saya waktu sejenak wahai Aisyah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Faqam thumma tatahhar. Maka Nabi SAW langsung bangkit. Beliau berwudu dan beliau salat dengan solat yang panjang sekali. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaka. Beliau nangis tegak di hadapan Allah. Wuqufuhu baina rabbih, tegaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala betul-betul dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tegak kita di hadapan Zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq. Allah yang ngasih kita rezeki. Kita tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta balla hijrahu, sampai dengan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam pangkuan Nabi basah semua. Sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yabki hatta balla al-ard wa hatta balla lihyata. Nabi SAW terus menangis sampai jenggot Nabi SAW basah. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yabullal ard, sampai tanah yang diinjak oleh Nabi kita Muhammad SAW itu basah dengan air mata Nabi kita SAW. Wallahi ya ikhwah, tanah yang kita pijak untuk tegak di hadapan Allah akan bersaksi untuk kita. Tanah yang basah karena air mata kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bersaksi untuk kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari kiamat bumi akan mengabarkan kondisi semuanya yang terjadi di atasnya. Bagaimana dia bisa basah? Maka dari itu wasiat para ulama salaf kita zaman dahulu, mereka semua mengetahui bagaimana ibadah menangis di hadapan Allah itu besar. Apa kata mereka? Ibku, nangislah kalian. Fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian memang nggak bisa nangis, belajar untuk nangis di hadapan Allah. Kita ini bisa sering tertawa dan sulit untuk menangis. Ana yakin, ana qasaman billah, ana bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ma'asil allati irtakabnaha. Itu sebabnya maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Wallahi ya ikhwah, kita akan nangis ketika kita ditinggal wafat oleh istri kita. Kita akan nangis ketika ditinggal wafat oleh anak-anak kita.
Dan kita nangis ketika kita ditinggalkan oleh dunia kita. Apakah kita menangis ketika ini kita ditinggalkan oleh Allah, dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ambisinya bukan dunia. Orang kalau udah sibuk dengan dunia akan sulit bagi dia untuk nangis. Qasaman billah, ana uqsim billah, ana bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sibuklah kita dengan dunia, sulit mata kita untuk menangis hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalai sudah kita lalai. Hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang tinggi. Lembut jiwanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Hatinya penuh dengan ketaatan kepada Allah dan jauh dari maksiat-maksiatnya. Yang namanya maksiat itu gelap, ikhwah. Gelap. Jangan sekali-kali mencoba apapun kondisinya dosa. Jangan sekali-kali mencicipi dosa. Itu yang menggelapkan hati kita. Sulit bagi kita menangis. Dinasihati oleh orang, kita marah. Dinasihati oleh kawan-kawan kita marah. Bukannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita marah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin kita, raisuna wa imamuna wa khaliluna wa habibuna wa nabiyuna. Beliau sallallahu Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, sahabat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berambisi untuk dunianya, akhiratnya. Itu yang membuat kita mudah untuk menangis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menguburkan jenazah sahabatnya. Nabi SAW duduk di samping kuburan. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis hatta yabulla thara, sampai tanah yang ada di samping kuburan tadi basah semua dengan tangisan Nabi yang terisak-isak. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Limithli hadza fa'iddu, untuk kematian ini kalian siapkan. Wallahi ya ikhwah, tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada istri-istri kita, tanyakan kepada anak-anak kita, tanyakan kepada tetangga-tetangga kita, apakah kita mau masuk surga? Jawabannya na'am, iya. Apakah mau sekarang? Gak ada yang siap. Kenapa? Gak pernah mereka mempersiapkan untuk kematian. Mereka gak persiapkan untuk akhirat. Yang mereka kasih waktu mereka, tenaga mereka untuk dunia. Betapa banyak kaum muslimin yang sibuk membangun rumahnya, yang sibuk membangun istananya, tidak pernah membangun masjid. Tidak pernah membangun masjid. Orang yang sibuk bangun rumah A, rumah B, rumah C, tidak pernah membangun masjid, adalah orang-orang yang berada dalam kerugian yang nyata. Kita lihat di sini masih banyak bisa yang untuk kita kasih untuk masjid, kasih untuk masjid. Hatta satu batu bata yang kita kasih untuk Allah, Allah akan catat. Allah akan catat. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tak akan zalim kita cuma mampu satu bata ya ikhwah, satu sendok semen ya ikhwah, kasih untuk Allah. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah enggak akan menzalimi kita walaupun sebesar dzarrah, semut hitam yang kecil. Semut halusnya kebaikan yang kita kasih untuk Allah akan dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia itu beramal saleh berupa kebaikannya, mithqala dzarrah, sebesar dzarrah, dia akan melihatnya pada hari kiamat. Kasih untuk Allah. Siapkan untuk kematian kita, itu yang membuat kita bisa menangis. Kita nggak siap ketika kita diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Sibuk dengan dunianya. Makanya orang-orang yang sudah mati, mereka semua mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah balikkan saya ke dunia ya Allah. Kenapa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya bisa beramal saleh yang dulu saya tinggalkan. Berharap hidup lagi, harta warisan tadi nggak mau dia wariskan, dia langsung wakafkan, dia sedekahkan. Dan kita sekarang bangun rumah A, rumah B, rumah C, rumah D yang kita nggak butuhkan. Besar kita bangun, na'udzubillah. Ternyata hanya sekedar warisan.
Padahal yang kita butuhkan membangun rumah untuk fuqara, untuk masakin, untuk masjid Allah, untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumahnya, beliau punya 11 istri, rumahnya kecil-kecil semua, cukup untuk sujud dan berbaring saja. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pernah membangun rumah besar. Beliau enggak pernah ambisi dengan dunia, dan beliau pernah menangis ketika ditawarkan dengan dunia. Nabi langsung mengatakan, "Mali walid dunya." Kenapa kalian tawarkan kepada saya dunia? Mali walid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nabiyyur rahmah. Dan beliau adalah nabi rahmat yang penuh dengan kasih sayangnya. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang mudah menangis. Kalau hati kita sulit untuk menangis, fas'alu anfusakum. Tanya diri kita, kenapa kita sulit untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwah, zaman kita ini zaman fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat, fitnah ideologi dan fitnah hawa nafsu, fitnah wanita, fitnah judi, fitnah khamr. Mungkin dengan gampangnya kita di sini untuk berzina, dengan gampangnya kita di sini untuk minum khamr, dengan gampangnya kita di sini untuk berjudi. Fattaqullah fi anfusikum. Bertakwalah kita kepada Allah untuk menyelamatkan diri kita di zaman fitnah. Sebagaimana pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lindungi diri kita ya ikhwah. Tinggalkan maksiat-maksiatnya, karena memang kita perlu untuk mempersiapkan ma ba'dal maut. Apa yang datang setelah kematian. Maka Nabi SAW mengatakan, lau alimtum ma a'lam, kalau kalian tahu bagaimana dahsyatnya azab kubur, bagaimana dahsyatnya azab neraka, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian sedikit menangis, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan ini kaidah ya ikhwah. Jadi kita bayangkan bagaimana azabnya Allah, bagaimana kerasnya azab kubur, bagaimana kondisi orang-orang disiksa di nerakanya. Bayangkan di alam barzakh, di alam barzakh, lihatlah Fir'aun sampai sekarang disiksa beribu-ribu tahun lamanya, sampai sekarang belum ada namanya tegak hari kiamat, belum, tapi sudah disiksa di alam barzakh. Kita meninggal nanti, kita nggak tahu afin naim awil azab. Apakah kita dikasih kenikmatan kuburan ataupun azab di kuburan? Kita nggak pernah tahu ya ikhwah. Kalau seandainya kita berada dalam azab kubur, bisa ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun, karena kita nggak pernah tahu kapan kiamat itu terjadi. Bayangkan. Maka kata Nabi SAW, kalau kita mau mudah untuk menangis di hadapan Allah, ketahui apa yang ada dalam dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali Zainal Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ali Zainal Abidin ketika berwudu baka. Setiap beliau berwudu, beliau nangis. Setiap berwudu, beliau nangis. Apa kata murid-muridnya Ali Zainal Abidin, ya Ali, lima bakaita ba'da an tawadda'ta? Kenapa engkau selalu menangis setelah engkau berwudu? Apa jawaban Ali Zainal Abidin? Wa kaifa la abki? Gimana mungkin saya tidak menangis? Wa akifu baina yadi Rabbi, sedangkan saya akan tegak di hadapan Rabb saya, di hadapan pencipta saya, di hadapan Maha Pemberi rezeki untuk saya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya bangun hubungan kita dengan Allah, bangun kecintaan kita dengan Allah. Kita ini nggak mencintai artis, nggak mencintai pemain bola. Wallahi tafahah, itu sesuatu hal yang remeh, hina. Kita cintai Allah, cintai Rasulullah SAW. Siapa idola kita? Nabi kita Muhammad SAW. Siapa idola kita? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali.
Siapa idola kita? Para ulama salaf kita zaman dahulu, sahabatnya, tabi'innya dan tabi'ut tabi'innya. Dan sekarang kaum muslimin na'udzubillah lebih senang nonton bola sampai 1,5 jam. Dan nonton kajian 1,5 jam mereka sudah tertidur, na'udzubillah. Main bola ketika ada tanding bola mereka nonton dengan kopinya biar segernya. Ketika kajian mereka na'san, orang-orang ngantuk di hadapan Allah. Alam tastahu minallah. Tidakkah kita malu di hadapan Allah? Apakah kita ini dikasih mata oleh Allah untuk nonton bola? Apakah kita dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal yang sia-sia? Ana as'alukum, ana tanya kepada antum di hadapan Allah, dan Allah saksinya di sini. Dan ana udah sampaikan kepada antum semua, mata kita diciptakan oleh Allah bukan untuk nonton bola 1,5 jam. Dan Allah saksinya, dan ana udah sampaikan kepada antum semua. Kita dikasih mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hal-hal yang baik. Ya ikhwah, percayalah sama ana. Kita malas baca Quran. Kita lebih senang untuk melihat hal-hal yang sia-sia. Kita nonton artisnya, kita nonton sinetronnya, kita nonton bolanya yang sia-sia, dan kita tinggalkan baca Quran. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan cabut pandangan mata kita di akhirat. Na'udzubillah. Yang ngeri di dunia dicabut oleh Allah dan di akhirat dicabut oleh Allah. Mana dalilnya? Allah berfirman, orang-orang yang dia itu lalai membaca Qur'annya di dunia, apa kata mereka? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya ini engkau kumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi buta sedangkan dulu saya bisa melihat di dunia? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kita fikirkan sekarang. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah sudah datang kepada kalian ayat-ayat kami, fanasitaha, kalian lupakan ayat-ayat kami. Ya Allah, ya ikhwah, betapa banyak sekarang Al-Quran ditinggalkan, Al-Quran dilupakan. Hari ini udah berapa ayat yang kita baca untuk Allah? Kemarin udah berapa ayat yang kita baca untuk Allah? Kemarin lusa udah berapa ayat yang kita baca untuk Allah? Sepekan tidak ada, antum aman. Fanasitaha, kalian lupakan ayat-ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini di padang mahsyar kami dilupakan. Kita bisa tenang, Mbak. Antum santailah sekarang. Sampai kapan alhaqumut takatsur? Saat kita ini dilalaikan dengan mengumpulkan dunia sibuk sama dunianya. Sampai kapan kita sadar menyesal kita tinggalkan Quran? Hatta zurtumul baqabir. Sampai kalian masuk liang lahat. Ala natta'id bimautana. Tidakkah kita ngambil pelajaran dari orang-orang sudah mati dari kalangan kita? Ala natta'id bihim. Kenapa kita enggak ngambil pelajaran dari mereka? Pertanyaannya ikhwah, lalailah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Yang beriman silahkan beriman, kata Allah, wa man syaa falyakfur. Dan yang mau kufur kepada Allah, kufurlah. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah melalui Qur'annya, melalui dakwahnya, melalui ilmunya. Berletih-letihlah kita di dunia untuk Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan kita berletih-letih di akhirat. Wallahil adzim. Orang yang berletih-letih di dunia untuk Allah, Allah nggak akan tinggalkan mereka di akhirat. Ana uqsim billah, Allah akan cari kita, tapi berleha-lehalah di dunia, Allah akan tinggalkan kita di akhirat. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, sadarlah kita, afiku, sadar kita, untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Apakah kita diciptakan oleh Allah untuk dunia kita? Untuk nyari fulus? Untuk nyari dunia? Itu kita diciptakan oleh Allah. Dikasih oksigen gratis, dikasih tangan gratis, sepasang tangan, sepasang mata, sepasang kaki, Allah ciptakan dengan sempurna. Apakah memang untuk dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku saja. Kita diciptakan oleh Allah di dunia untuk tegak di hadapan Allah, ngadu kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, akui kesalahan kita. Selama ini kita lalai. Antum kenal sunnah mungkin 40 tahun,
45 tahun antum meninggal, cuma 5 tahun antum kenal sunnah, 5 tahun itu pun masih lalai. Ittaqullah fi baqi umurina. Bertakwalah kepada Allah di sisa umur kita. Kalau seandainya 40 tahun kita lalai, 5 tahun cuma kita taatnya, apakah kita aman di hadapan Allah SWT? Apakah kita akan istiqomah sampai akhir hayat kita? Tidak ada yang tahu ya ikhwah. Maka dari itu merenunglah kepada Allah, iktiraflah di hadapan Allah, akui kita ini berbuat salah, ucapkanlah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lembutkan hati kita ya ikhwah, lembutkan hati kita, jangan disibukkan, dikeraskan dengan dunianya, lembutkan dengan ibadah kepada Allah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat ini adalah harinya kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harinya kita mengirimkan salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Harinya kita untuk memberikan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapkanlah salam untuk beliau. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.